wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bu Risma di Kementerian 12. Hari ini tema kita adalah etika di kamar mandi. Tentu saja setiap hari kita selalu beraktivitas di kamar mandi. Mulai pagi hari sudah mulai beraktivitas. Adakah etikanya dalam Islam? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ya, ternyata masuk kamar mandi pun ada adabnya dalam Islam. Apa saja adabnya dalam Islam? Yang satu adalah pertama adalah membaca doa. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW di saat masuk ke kamar mandi maka beliau mengucapkan doa berikut: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan perempuan. Ya, ternyata ada setan laki-laki dan setan perempuan. Kita berlindung daripadanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa melindungi kita, yang bisa menolong kita. Ya, pertama berdoa. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Jangan pakai kaki kanan ya, pakai kaki kiri. Terus menggunakan alas kaki sangat dianjurkan. Kita menggunakan alas kaki saat ke kamar mandi, tapi hanya dianjurkan. Dari beberapa hadis dinyatakan, yang sudah ibu cari referensinya, bahwa tidak ada contohnya dari Rasulullah untuk menggunakan alas kaki. Namun ada kisah beberapa riwayat perjalanan masyarakat zaman dahulu buang air besarnya di luar, di tempat umum. Maka kalau bisa pakai alas kaki karena berjalan jauh. Jadi ini hanya anjuran saja. Tapi orang-orang zaman dahulu ya, orang tua zaman dahulu, ibu pun merasakan dinasihati sama orang tua, kita harus ke kamar mandi pakai sendal. Ya, karena apa? Karena takutnya ada cacing kecil yang tidak terjangkau dengan mata kita, tapi dia bisa masuk, takutnya itu yang dikhawatirkan. Atau juga bisa jadi kamar mandinya menggunakan keramik yang bersih. Ya, mungkin ada sebagian kita diuji dengan kamar mandi yang belum nyaman, belum terlalu bagus ya, belum terlalu rapi. Jadi usahakan pakai sendal. Tapi kalau memang sudah kamar mandinya sudah nyaman, sudah bersih, cukup kita rajin membersihkan, insya Allah itu sudah cukup ya. Tidak perlu bersihkan, tidak perlu memakai alas kaki, tetapi senantiasa menjaga kebersihan kamar mandi. Biar rajin ya, berusaha membersihkan kamar mandi. Lalu apa saja berikutnya yang keempat, etika kita di kamar mandi adalah dianjurkan memakai tutup kepala ketika mandi di kamar mandi agar setan tidak mengotori dengan najis. Memakai tutup kepala, tetapi bukan sunnah dari Nabi ya. Dia hanya anjuran saja, karena sebagian memang bahwa setan itu dari referensi guru-guru di pondok pesantren ya, biasanya menganjurkan kita untuk memakai tutup kepala, karena dianggapnya nanti syaitan akan juga membuang air di atas kepala kita. Nah, bisa jadi mungkin ini adalah anjuran bahwa nanti pikiran-pikiran kita jadi banyak kotornya, suka-suka. Ya, kalau ada baiknya kita siapin model jilbab yang tipis atau model selayar bisa menutupi hanya kepala kita ya, karena kita ada di dalam. Jadi hanya dianjurkan, tetapi ini bukan disunahkan, hanya dianjurkan. Yang kelima yaitu jangan berbicara ketika berada di dalam kamar mandi. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila dua orang di antara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi, jangan berbicara, karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu. Ini pada hal-hal mendesak ya. Mungkin kita lagi ada di villa, sama-sama takut. Mungkin, tapi kalau bisa jangan takut. Semakin banyak keimanan kita, semakin kita mantap keimanan kita, ibadah-ibadah sunnah kita laksanakan, ibadah wajib kita laksanakan, insya Allah rasa takut pun
ibadah yang wajib dan sunnah. Semoga Allah melindungi kita. Yang selanjutnya yang keenam adalah tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." Ini salah satu etika yang mau buat rumah. Kamar mandinya jangan sampai toiletnya itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Jadi usahakan posisinya diatur, jangan sampai membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Kalau yang sudah terlanjur, ya nanti kalau sudah ada rezekinya ya, bisa diusahakan untuk dirubah, direnovasi. Kalau tidak, kalau belum ada rezekinya, banyaklah beristighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Karena memang ketidaktahuan kita, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Ya mudah-mudahan Allah Ghafurur Rahim. Yang selanjutnya, ini yang keenam. Lalu yang ketujuhnya, tidak boleh menjawab salam ketika berada di dalam kamar mandi. Ada yang ucapkan salam, kamar rumahnya kecil, lalu usahakan jangan menjawab ketika berada di dalam kamar mandi. Lalu apa yang selanjutnya? Selanjutnya adalah tidak boleh membawa atau membaca lafaz Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ke dalam kamar mandi. Berhati-hatilah apabila Anda memiliki HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'annya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada kemuliaan yang kita berikan kepada Allah dan baginda Nabi, bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang mulia. Jadi jangan sampai masuk ke kamar mandi, apalagi yang memiliki baju yang punya sablon ada lafaz Allahnya ya. Walaupun kamar mandinya terasa, lihat ya, ini penampilannya, wah subhanallah, kamar mandinya udah bagus banget. Tidak boleh mandi berduaan di dalam kamar mandi. Nih yang biasa ke villa, mungkin ada suatu saat kita akan berada di villa karena ada acara dari sekolah ya. Usahakan ketika mandi berdua dalam kamar mandi, usahakan jangan mandi berdua dalam kamar mandi. Kalaupun terpaksa, tidak boleh saling memandang, jadi harus bertolak belakang ya, kayak seperti tadi ya ketika buang air besar. Yang ke-10-nya, tidak boleh makan dan minum ketika berada di dalam kamar mandi. Kamar mandi bentuknya seperti ini ya, lihat, wah subhanallah sudah bagus banget ini kamar mandi, nyaman banget, taruh makanan di sini, wah tapi ternyata di kamar mandi tidak boleh sambil makan ya. Jangan makan di kamar mandi ya, walaupun terlihat bersih. Lalu yang ke-10 tadi ya. Sekarang yang ke-11, berhati-hatilah dengan percikan najis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kebanyakan siksa kubur disebabkan karena tidak berhati-hati ketika beristinja. Nih, kalau beristinja hati-hati ya. Bersihkan dulu. Kalau bisa baca doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minan fawahis. Ya Allah, sucikanlah hatiku, wa hasin farji, dan ya Allah jadikannya sehat farjiku, kemaluanku ya, minal fawahis, dari berbagai macam penyakit. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis, dan lindungilah aku dari sifat munafik. Nah, lalu yang terbaca pakai tabir penghalang atau penutup kamar mandi agar terlihat orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu buang air, hendaklah beristitar atau menutup tabir. Bila tidak ada tabir, maka menghadaplah ke belakang. Jadi ketika ada suatu saat kita mendesak, tidak ada penutupnya atau rumahnya kaca, maka usahakan menghadap ke belakang kalau memang terpaksa, karena ada tempat-tempat yang kita tidak bisa memilih lagi, seperti kita ada di hotel yang biasanya tempatnya transparan ya. Oke, lanjut, selanjutnya mendahulukan yang ke-13, yang terakhir ini, mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Jadi ketika keluar kamar mandi, usahakan dengan kanan. Ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Yang keempatnya, membaca doa setelah keluar kamar mandi. Hadis sahih dalam kitab Abu Daud dan Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa berikut saat beliau keluar dari kamar mandi. Ghufranak, ya Allah, aku memohon pengampunanmu. Atau yang lebih sempurnanya adalah Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wal afat. Aku mohon pengampunan kepadamu dari dan sudah dihilangkannya rasa sakitku, dan Allah, semoga Allah mengampuniku. Nah, ini doa keluar dari kamar mandi yang kan? Soleha, inilah 4 poin yang perlu kita ketahui ketika adab kita di kamar mandi. Hal-hal dasar, mudah-mudahan ini memberi kebiasaan kepada kita, kebiasaan yang baik, semoga Allah pun meridhoi kita. Oke, tadi kita awali dengan basmalah, hari ini ketika penutupan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Rob atas berkah-Mu ya Rob yang menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita kepada kita semua. Akhirnya Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.